Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Berbicara tentang kolaborasi online di era digital ini, ada banyak hal yang bisa dibahas. Namun, pada fokus kali ini lebih berorientasi pada Google. Sahabat semua, penting sekali kita memahami ini atau mengetahui fitur-fitur yang ada di Google yang bisa kita gunakan secara produktif. Hal ini tentu saja dapat menunjang aktivitas dan kinerja kita sehari-hari, terutama pada saat daring. Seperti yang tampak di layar, ada banyak data yang bisa kita gunakan. Ada Google Classroom, Gmail, Drive, hingga Hangout. Semua ini bahagian fasilitas yang disediakan secara gratis oleh Google. Seperti halnya Google Classroom. Google Classroom saat ini atau pada masa pandemi ini sangat familiar digunakan, baik di jenjang tingkat satuan pendidikan maupun di ranah perguruan tinggi. Tak terkecuali untuk hal-hal tertentu, seperti dunia perkantoran. Google Classroom merupakan sebuah aplikasi yang memungkinkan terciptanya ruang kelas di dunia maya. Seperti tampak di layar, satu bahagian atau potongan dari penggunaan Google Classroom. Aplikasi ini dapat membantu dan memudahkan dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Hal ini karena Google Classroom dapat digunakan untuk mengumpulkan tugas, mendistribusikan tugas atau materi, menilai tugas, baik saat di rumah atau dimanapun tanpa terikat batas waktu atau jam pelajaran. Ini satu bahagian dari Google Classroom. Ada lagi Gmail. Gmail merupakan kependekan dari Google Mail. Google Mail merupakan layanan dari Google berupa surat elektronik berbasis web. Gmail atau Google Mail ini memiliki banyak manfaat bagi penggunanya, yaitu dapat mengakses semua layanan Google, dapat mendaftar rekening bank online seperti PayPal dan sejenisnya, dapat membuat blog atau lebih dikenal dengan blogger, dapat digunakan untuk mendaftar akun media sosial, dapat membuat akun YouTube, dapat mendaftar kerja secara online, dapat menerima dan berbagi informasi, serta mendukung pelaksanaan Google Meet yang banyak hari ini dilakukan. Ada Google Drive. Google Drive sebagai media penyimpanan data online. Data tersimpan aman dan dapat digunakan kapanpun dan dimanapun. Di layar ini tampak Google Drive. Kita selaku pengguna dapat memanfaatkan ini untuk menyimpan data, baik yang sifatnya dokumen, berbentuk Word, PowerPoint, gambar, dan sebagai jenis yang bisa kita masukkan. Ada Google Doc. Google Doc adalah salah satu fasilitas Google yang dibuat untuk menyimpan dokumen yang kita miliki. Di sini tampak pemanfaatan Google Doc untuk kepentingan pembuatan soal atau dokumen-dokumen lain bisa kita ciptakan menggunakan Google Doc. Kalau misalnya laptop atau komputer kita rusak, kita tidak terlalu bingung karena di Google Doc semua data tersimpan dengan aman dan tanpa ada yang berubah sedikit pun. Kita bisa mendownloadnya kembali untuk kita gunakan. Artinya, ketika komputer kita bermasalah,
kita bisa berpindah ke komputer yang lain atau ke tempat yang lain untuk mengambil data ini kembali. Selama kita masih ingat akun Gmail kita, maka kita bisa mengakses ini dengan baik. Google Form ini bukan hal yang baru dan ini sangat banyak digunakan oleh berbagai orang yang punya kepentingan. Google Form adalah layanan dari Google yang memungkinkan siapapun untuk membuat survei, tanya jawab dengan fitur formulir online yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan, seperti membuat presensi, soal, angket, dan lain-lain, di mana pengguna bisa mendapatkan jawaban atau tanggapan secara langsung dari audiens yang mengisi form tersebut. Di layar tampak satu tampilan presensi dengan memanfaatkan Google Form. Google Slides, di mana Google Slides merupakan layanan presensi online yang dimiliki oleh Google serta bagian dari produk Office Google Suite. Ini tampilan Google Slide yang bisa diberdayakan untuk kepentingan pembelajaran atau pertemuan yang memanfaatkan Google Slide secara online. Kita bisa memanfaatkan ini sehingga antara kita selaku operator atau host bisa menampilkan layar yang sama dengan audiens yang lainnya. Google Slides membantu pengguna untuk membuat presensi secara online sambil melakukan kolaborasi bersama tim atau pengguna lain secara real time. Itu bahagian yang bisa kita gunakan dalam memberdayakan Google. Ada banyak lagi fitur-fitur yang bisa kita explore, namun pada bahagian ini hanya sebahagian saja. Oleh sebab itu, ketika pengguna memanfaatkan media untuk pembelajaran atau pengolahan data, maka bekal utamanya adalah keterampilan dan mau mengeksplorasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.